Selamat pagi ibu-ibu. Hari ini kita bersama Seni. Ibu Seni di sini. Kita mau masak-masak pagi ini untuk makan siang nanti. Kalau tadi udah sarapan kita. Sekarang kita mau masak ikan riuk, bumbu serut, masak pakai terong asam. Ya, silakan kita langsung saja ke TKP-nya. TKP. Tanya sih tanya TKP nih. Loh, lagi ini mana? Nah, sekarang bumbunya, kita ikannya dulu. Ini ikan riu. Ikan riu ini udah bersih ya, ibu-ibu, sama aja seperti bumbu yang lain. Cuman ikan ini ada kelebihan dikit. Ada sesuatu yang harus kita buang dari dalam tubuh dia ini, dari dalam tubuh dia ini harus dibuang. Ada sesuatu yang bisa bikin dia nanti masak ini jadi bau. Nah, itu kita cari dulu. Biasanya di sini-sini ya. Nah, di sini ini ada semacam garis-garis-garis. Itu ikan ini memang unik ya, ikannya harus dibuang dulu itu. Tuh. Oh, ini sudah dibuang ya. Kita cari lagi yang lain. Nah, pokoknya ibu-ibu, kalau ikan riu ini adalah ikan sungai di wilayah Kalimantan Tengah ya. Kurang tahu dengan bapak ibu-ibu yang berada di mana-mana ya, ada nggak ikan ini di wilayah ibu atau di sungai-sungai yang ada di wilayah ibu. Kalau di Palangkaraya, di tempat ibu, apalagi di kampung itu, ikan ini memang terkenal ya, ikannya berlemak. Kemudian ada sesuatu di dalam kulit, antara kulit dan tulangnya itu yang harus kita buang. Nah, ini Bu Seni ini nggak dapat ini di mana ya, sudah habis ya, kayaknya sudah terbuang semua ya guys. Ada kayak tali-tali putih gitu ya. Ini lupa tadi diberitahukan, udah duluan dibuang ya waktu bersihnya. Sudah ditarik kayaknya ini. Sudah ditarik. Nah, kita cari dulu. Nah, ini. Kita lihat dulu ya. Harus itu dibuang biar dia nggak bau. Ini lemaknya ini. Nah, ikan ini memang berlemak sekali ibu-ibu. Ini susah kalau nggak teliti memasaknya, ini bisa nanti agak berbau ya. Mana ya, sudah habis terbuang ini ya, kayaknya sudah dibuang tadi waktu kita bersihin. Lupa dikasih tahu nih. Nah, ini dia kayak tali gitu loh, putih. Nah, ini masuk ke dalam dia malah. Nah, ini dia yang harus dibuang. Nah, ini dia, ini. Tuh, itu yang harus dibuang. Ini nanti kalau masak bisa bau, atau bau amis kayak bau apa kayak yang kurang sedap gitu. Harus tuh dibuang ibu-ibu kalau masak ikan ini. Nah, jadi kayak hancur-hancur lah dia ini. Nggak apa-apa, yang penting enak, sedap. Sedap sekali, sedap. Ikan ini lemak dan sangat sedap kalau sudah dimasak ya. Dimasak, bahasa kita di sini tuh ditanak ya. Kalau itu diungkep, airnya sedikit, dikasih bumbu ya. Nah, ini dia. Nah, sudah terbuang ini, sudah habis terbuang. Ini tadi sudah dicuci dan sudah bersih. Sekarang kita kasih jeruk nipis supaya menghilangkan bau amisnya. Sama aja seperti ibu-ibu juga yang masak dengan ikan apa saja, pakai jeruk nipis, diperas airnya terus sampai itu semuanya kena, semuanya semuanya kena air jeruk nipisnya. Kita tambah lagi nih, kurang nanti masih bau, biar dia seger. Wah, jeruk nipisnya sedikit sekali airnya, nggak apa-apa, yang penting baunya, yang penting asamnya. Nah, baunya ini yang menghilangkan bau amis. Oke, setelah ini nanti dibiarkan sekitar 10 menit, 5 menit atau sampai 10 menit kita biarkan dulu. Sekarang proses pembuatan bumbu. Nah, yang kita siapkan tadi ikan, terus ada ini serai, ada kunir,
ada bawang merah, itu ada bawang merah berapa siung ya, ini 6 siung bawang merah, 2 siung bawang putih. Karena ikannya sedikit jadi nggak usah banyak ya, nanti bau bawang putihnya terlalu banyak gak enak juga. Terus kita kasih ini inilah buah terong asam, kalau bahasa orang Dayak kita ini terong asam. Terong ini ditanam di desa-desa, di mana di kota juga ada ya, tergantung di mana tempat yang ada jual. Biasanya di kampung-kampung sih yang banyak orang jual atau orang tanam ini. Nah, kita coba kemarin tanam di belakang rumah juga hidup ini, tapi belum berbuah. Kayak ini asamnya lumayan dan segar, dan paling enak kalau dibikin untuk masak tanak atau masak apa itu namanya, masak ungkep. Bahasa Indonesianya diungkep ya, kalau bahasa Dayaknya ditanak. Nah, saya menggunakan ini separuh saja karena sudah ikannya sedikit. Kalau mau banyak boleh sih, sesuai dengan selera teman-teman ibu-ibu aja ya, terserah mau banyak mau sedikit, yang penting selera aja. Kalau saya segini aja sudah cukup. Nanti ditambah lagi air jeruk nipis itu diperas sedikit ya, biar agak asam. Terlalu asam juga kurang sehat, kurang sedap kalau terlalu asam. Yang asamnya sedang-sedang lah. Nah, kalau saya potong-potongnya begini. Nah, boleh terserah sesuai selera ya, potong-potongnya mau panjang, mau yang lonjong, mau yang pendek, mau yang bulat, terserah. Pokoknya sesuai selera untuk potongan ini asam, terong asamnya. Jadi terong itu ada bermacam ya, ada yang terong asam, ada yang terong manis. Terong manis itu bukan untuk lalapan itu ya. Kalau ini bisa untuk sambal, bisa untuk sayur asam. Nah, ini sayur asam ala-ala saya, ala-ala Nuseni. Nah, kemudian kita lanjut. Kenapa aku enggak ini nih? Oh, ini tadi lupa ya. Apa? Si ikannya harus dikasih kunyit juga ya, kunyitnya kunyit yang segar ya ibu-ibu, itu yang bagus, yang enak. Kalau kunyit bubuk boleh juga, cuman kurang apa namanya, kurang terlalu baunya kurang nyengat atau ya nggak segar lah gitu aja. Kalau dia pakai ini pasti segar baunya. Nah, tambah lagi nih, sudah kunyitnya sedang membuang bau amis. Si kunyit itu bermanfaat untuk membuang bau amis, ibu-ibu. Ya, ibu-ibu juga tahu ya, karena ibu-ibu juga masak di rumahnya. Cuman saya bikin ala-ala saya. Nah, ini nggak banyak macam bumbunya. Jadi kita yang segar-segar saja bumbunya. Ini nanti untuk dimasukkan di dalam langsung. Nah, sekarang inilah bumbu serut tadi. Jadi diserut pakai ini barangnya. Ini serutan untuk bikin serutan keju. Ya, jadi parutan keju namanya ini. Cuman saya pakai untuk ini supaya karena dia berlobang. Nah, berlobang jadi serat dia kelihatan. Seratnya ini kalau diulek ya, memang biasa orang kan diulek. Kalau saya enggak, saya parut seperti ini supaya si ini masih ada berserat. Ketika nanti ditumis dia akan lebih harum, karena dia enggak hancur. Pokoknya kita serut dulu. Ini namanya bumbu serut tadi ya, kita bikin bumbu serut. Sekarang kasih ini lagi ya, bumbunya nggak banyak macam ya, cuma serai, bawang, modalnya hanya bawang putih, bawang merah, serai. Nah, nanti kalau mau pakai jahe boleh pakai jahe. Saya kurang suka dengan jahe ya. Oh, tadi ada jahenya kecil. Ada jahenya kecil. Kok hilang jahenya? Wah, hilangnya jaheku. Ntar ya teman-teman, nanti aja ambil jahenya lagi. Jahe nggak usah banyak ya, karena tergantung selera. Ibu-ibu yang suka jahe silahkan, yang nggak suka juga boleh, karena ada orang itu yang suka semua bumbu-bumbu dimasukkan. Kalau saya nggak terlalu suka terlalu banyak bumbu ya, yang penting itu bawang merah, bawang putih. Ini asli loh, ini kalau di kampung-kampung saya seperti ini aja.
nggak terlalu banyak macam ibu-ibu, nggak susah masaknya, dan ini bisa menghemat juga ya. Ini krisis-krisisnya begini, mungkin karena ini ikan ya, bukan daging, jadi nggak harus semua bumbu yang dari tanaman atau dari pasar itu kita beli ya, seperti jahe, lengkuas segala macam. Boleh saja kalau mau, sesuai selera ya ibu-ibu. Ini selera saya ini ya, jangan itu. Ntar kita ambil jahenya dulu, jahenya. Nah ini dia jahenya mau habis kan. Wah udah seadanya aja kita, jadi kita manfaatkan aja barang-barang yang sudah ini, yang kering-kering ini. Apa-apa yang penting masih ada. Oh ini dia, ada besar ya, seruas jari, aman. Jadi pakai jahe seruas jari, kita kupas dulu ya jahenya. Jahe juga kita serut sama seperti bumbu-bumbu yang lain tadi ya. Jadi nah ibu-ibu, ini selera saya juga selera suami saya. Sukanya bumbu itu jangan bermacam-macam ibu-ibu, jangan terlalu banyak bumbunya. Nah ini sudah saya cuci, sekarang saya serut lagi sama-sama ini tadi diserut. Nah ini dia, diserut jahenya diserut sudah ibu-ibu. Ini juga sudah cukup lumayan ya baunya jahenya ini. Nanti kita tumis juga bersama-sama dengan bumbu yang lain, bumbu tadi ya, bawang putih, bawang merah, terus kunyit, serai, itu aja bumbunya. Nah bisa juga kita, karena ini sesuai selera ya ibu-ibu. Cuma bedanya saya ini bumbunya diserut, tidak diulek, tidak di blender. Nah itu. Sekarang kita memulai bermasak. Ini ada garam ya, kita bawa garamnya. Nah di sini dia tempat masaknya, di sini dia tempat masaknya. Oke, kita taruh di sini barangnya. Kita bawa lagi. Nah, kita bawa ke sini. Sekarang ibu-ibu, kita cuci dulu ikannya. Sudah selesai diperas. Nah, tuh. Kita cuci dulu ikannya supaya tidak berlendir-lendir ya. Tadi itu yang dikasih kunyit sama jeruk nipis tadi kan dia keluar lendirnya, jadi jangan dimasukkan ke dalam makanan. Itu kita cuci, dah bersih. Saya cucinya harus dibersih dulu. Oke, nah ibu-ibu, kenapa ini kelihatan masih ada ekornya? Nah mungkin ini yang ibu-ibu sudah tahu ya. Kalau orang-orang yang ngerti ini udah ngerti. Menurut cerita orang tua dulu, ikan ini nggak boleh dipotong ekornya supaya dia nggak bau. Itulah aku nggak, ibu saya juga nggak ngerti nih, jangan dibuang segala macam. Tapi yang jelas karena itu udah ketuhannya kayak gitu ya, kita nggak buang. Nanti jangan dimakan loh dengan sirip, dengan ini ya, siripnya kita buang lah. Nggak apa-apa kalau siripnya dibuang. Kalau ekornya nggak boleh dibuang, tapi nggak boleh dimakan. Ekornya cuma untuk syaratnya saja. Taruh di sini. Nah itu loh. Nah bersih. Semua dibuang. Ya saya nggak punya gunting nih. Gunting saya tertinggal di mana ya? Nggak tahu. Pakai ini aja. Nah ini tadi tertinggal masih. Tuh tertinggal masih yang bisa bau-bau tadi. Nah itu yang harus dibuang. Kita lihat lagi kalau ada yang tertinggal. Oh nggak ada. Tadi udah dibuang semua. Nah ini
Jadi ikan ini memang agak rumit, ekor nggak boleh dibuang waktu kita masaknya, tapi jangan dimakan, nanti dibuang juga. Cuman syarat untuk masaknya aja ya, saya kurang nggak tahu apa sebabnya, nggak tahu juga apa sebabnya itu harus. Yang penting kita ikutin aja lah. Sekarang kita masaknya lagi, kita goreng bumbunya dulu. Wah, halo ibu-ibu nih. Ibu-ibu, ayo kita masak, dah. Jangan masak banyak-banyak minyaknya sekedar aja sedikit, boleh banyak, untuk menumis bumbu supaya harum. Tuh, ini bumbu tadi yang diserut-serut tadi ya. Nah, dia masih agak kasar ya, nggak apa-apa, ini kunyitnya nggak apa-apa, nanti dia digoreng terus ini mengeluarkan aroma yang enak dan segar, membuat selera bertambah, makannya bisa nambah loh. Ini resep saya loh. Kalau ibu-ibu yang lain mau bikin resep sendiri silahkan, masing-masing kita punya ide kreatif sendiri-sendiri. Nah, kalau saya begini masak-masaknya, selalu dari dulu bumbu itu nggak diulek, nggak di blender, cuman dia diparut. Kalau bahasa sini itu parut, menggunakan parutan keju. Ya seperti tadi dah contohnya. Nah, ini kita terus goreng terus, kita tumis terus sampai dia mengeluarkan aroma yang sedapnya. Wow, wah enak banget. Wah, seandainya ibu-ibu lihat ini dekat di sini, wah merasakan baunya enak banget. Belum makan sudah terasa segernya. Kayaknya ini loh, si kunyitnya tadi yang tadi diserut itu, nah sekarang dia mengeluarkan aroma. Nah, kita tunggu sampai dia mulai aroma yang cukup tajam sekali. Ini mantap, ini dia mantap sekali. Wah, belum makan baunya dia sudah menggiurkan ibu-ibu. Ayo ibu-ibu kita masak ini ya, hari ini hari Minggu setelah ibadah kita masak untuk siang, kalau tadi udah kita sarapan. Nah sudah ya, kita rasakan bau enak sekali. Sekarang masukkan serainya. Nah, serai ini juga mengeluarkan aroma ketika kita, oh ini apinya terlalu besar ya, kita kecilin. Nah, kita masukkan serainya. Serai mengeluarkan juga aroma. Kenapa serainya belakangan? Ya nggak apa-apa aja, kapan bisa, mau di awal mau di belakang, yang penting dia juga ikut di oseng atau digoreng sama bumbu-bumbu. Terus kita masukkan lagi ini tadi, si terong asam. Nah, ini. Ibu, sabar ya. Wah, bukan main, apalagi kalau ada terasi. Wah, enak banget. Oh, ini ada terasiku sedikit, masih ada sisa sedikit. Oh, ada masuk terasi. Acan, belacan. Terasi, belacan. Terasi, belacan. Tuh, sedikit aja belacannya. Biar dia harum. Sedap. Ada belacannya. Ada terasinya enak banget. Ini yang membuat dia segar. Wah, kayak terasi, kayak sambal. Kasih nanti air lagi ya. Kita kasih air. Setelah ini kita kasih air. Kita kasih air masak ya, ibu-ibu. Kita kasih air masak ya, kita ambil dari termos. Nah, ini udah. Nah, harum belum? Oh ya, sudah wangi ya. Wangi terasinya sedap. Tuh, ambilkan air. Ambil air ini. Air yang sudah masak ya, ibu-ibu. Ini. Nah, ya nggak usah banyak, nanti dia airnya berkurang. Tuh,
Nah, besarkan apinya, lalu kita tutup sampai mendidih. Kalau sudah mendidih baru kita masukkan ikannya. Sekarang kita tambah sama jeruk nipis. Kita peras jeruk nipisnya supaya tadi ada terasa sedikit ya bau jeruk nipisnya yang enak, yang seger. Ya sudah, saya nggak terlalu asam. Nah, sekarang kita kasih garam. Wah, garam ini saya pakai tangan, nggak ada sendok nih. Mana sendok saya tadi? Oh, sendok kecilnya mana ya? Udah, kita kasih garam aja. Gini. Ukuran garamnya nggak usah terlalu, sesuai selera aja. Dah. Wow, udah mantul teman-teman, harum. Wangi banget, wangi. Wow, tuh kan, sedap. Mantul. Dikasih terasi resep Ibu Seni. Itulah resep Ibu Seni nih. Pokoknya resep buatan sendiri, ide sendiri. Cari-cari sensasi, cari-cari apa ya? Cari-cari rasa lah. Jadi model-model dibikin sendiri biar makannya nggak monoton itu terus model cara kita buat makanan. Nah, ini kasih Royco dikit ya, ya. Maaf ya ibu-ibu, pakai tangan semua ini kan, tapi tangan saya udah bersih ya, udah disabun, udah bersih. 6 langkah cara mencuci tangan, sudah mantap seperti protokol kesehatan. Kita sebelum bekerja tangan dicuci dengan menggunakan 6 langkah. Oke, sudah. Ini sudah mendidih, ibu-ibu. Kita masukkan ikannya. Sekarang ikan dimasukkan. Kita pakai sendok. Udah, tadi sudah dicuci ya ibu-ibu. Kita ambil yang besar. Nah, ini dia. Tuh, ibu-ibu. Nah, mantap. Mantul. Karena yang makannya cuma 2 orang, maka kita kasih 3 aja. Nah, ini 3 juga. Wah, tuh lihat. Dari melihat wajah si Bajan ini, ada kuningnya menggiurkan sekali. Coba ibu-ibu nanti coba. Ini resep Bu Seni. Nah, ya sudah, kita tinggal tunggu dia masak. Kita tutup. Wow, nggak cukup ini tutupnya, mana ya tutupnya? Tutupnya nggak usah ya, nggak usah pakai tutup lah, malas ambilnya. Kita bolak-balik ini aja. Memang harusnya ditutup ya. Nah, itu ya. Kita ambil tutup dulu. Wow. Tutup, mana tutup? Ini tutup. Sudah mendidih belum? Tutupnya. Wah, ini tutupnya teman ibu-ibu. Nah, gitu dia sudah mantap tutup. Tunggu saja berapa menit. Ini karena suami saya sukanya yang berair-air masakan, padahal harusnya ini dikit airnya. Jadi kalau kita ungkep itu airnya harus sedikit sekali. Tapi suami saya protes karena kurang airnya, dia nggak suka, harus cari yang berair. Maklum lah, selera kita ikutin lah seleranya. Nah, kalau saya sukanya yang kering-kering loh, yang agak kering dikit sekali. Ini lumayan lah. Sudah sedap. Sudah kah? Belum. Ya, masaknya nggak tahu berapa menit ya ibu. Kita lihat kalau udah masak sudah.
sudah itu kelihatannya sudah masak kan, kelihatan sekali ya ikan itu kalau udah masak. Nah, ibu-ibu yang mungkin nggak suka ikan seperti ini dimasak apa namanya, kayak segar-segar begini kan, ibu-ibu biasanya sukanya digoreng, dipepes. Nah, cobalah ini. Nah, tapi bumbu ini juga bisa untuk pepes, dipepes boleh, karena saya memang sukanya seperti ini ya, diungkep. Oke, hampir masak sudah. Dia nggak terlalu lama juga, kalau lama ya nanti hancur lah dagingnya, karena ini agak lemah sekali, lemah lembut lah, ikan ini sangat lemah lembut. Ibu-ibu, hari ini kita sudah masak ikan riu, namanya ikan riu bumbu serut. Tuh, nyerutnya pakai parutan keju atau keju gitu loh, parutan keju. Wow. Nah, tinggal kita masuk piring, cemil. Ambil yang baru. Nah, ini sisa ini ada 2, ini untuk digoreng ibu-ibu, ini untuk digoreng karena nanti pasti juga kita suka juga yang digoreng gitu loh. Tapi ini bisa kita tambahkan lagi jeruknya. Oke, jeruknya ditambah, nanti dikasih garam. Tadi nggak dikasih garam ya, yang itu kalau nanti terlalu asin. Nah, yang sekarang untuk digoreng harus dikasih garam. Nah, kan masih kelihatan ya kulitnya, masih kuning-kuning ini tadi. Ya. Gimana kita makan yo? Nah, kita nggak ada tempat ini ya, makan di lantai aja ya, kita ke lantai aja ya. Biar kita ke lantai. Nah, ini kita simpan dulu ya. Nanti kita cuci sekaligus semua dicuci. Ini udah masak loh, udah sepertinya. Nah, ini sudah kita taruh ke bawah. Ini untuk goreng lagi. Ini taruh di sini, kita cuci, kumpulin aja. Terus kita ambil ini, udah tinggal makan. Udah, itu yang digoreng nggak usah aja nanti. Kalau goreng udah biasa aja, ibu-ibu juga biasa kalau yang digoreng. Ini mungkin. Nah, ini dia. Sudahlah masakan kita hari ini. Dapur kecilku ini yang sangat mungil. Tuh, ini enak sekali. Makan, aroma terasinya juga terasa. Ini nggak pakai santan loh ibu-ibu, sudah lemak, ikan ini berlemak loh. Kita menghindar sekali yang berlemak-lemak lagi tambahannya. Jadi cukup dengan bumbu itu tadi. Nah, segar. Sekarang kita makan. Halo teman-teman, kita makan. Ini katanya. Ayo kita makan. Kita makan teman-teman. Ayo kita makan. Kita coba ya. Nah, ini dia sudah masak tadi, udah matang. Jangan terlalu lama ya ibu-ibu masaknya, nanti dia lumpuh, nggak enak. Tuh. Ayo kita makan. Ayo kita makan. Hah? Sudah, aku sudah cuci tangan dong. Nah, tadi tuh sudah cuci tangan ya, bersih. Sekarang tinggal makan.
Wow, sedap, sedap. Rasa bumbunya sangat lezat. Ditambah terasi tadi yang harum, harum, harum dan wangi, wangi, wangi. Mantap. Ikan riu bumbu serut. Bumbunya hanya bawang putih, bawang merah, terus jahe, terasi. Nah, dikasih terong asam. Dah, itu aja, nggak banyak-banyak bumbu. Serai ya, serai, serai, jangan lupa garam. Dikasih garam, tapi kita nggak pakai gula loh. Nggak pakai gula. Tergantung selera ya. Yang mau pakai gula boleh. Kalau saya nggak biasa pakai gula. Ya, kita menghindari gula terlalu banyak karena nasi ini juga sumbernya banyak juga gulanya. Nah, oke, terima kasih. Sampai di sini dulu, sampai ketemu pada video yang berikutnya. Dah.